Meskipun MU berhasil memutus rantai kekalahan saat bersua Brentford, akan tetapi itu tidak serta-merta membuat mereka lolos dari kritikan. Pasalnya melawan tim yang secara kualitas jauh di bawah, harusnya MU yang diisi skuad mahal bisa menang dengan mudah. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Bahkan setan merah harus menunggu sampai detik akhir untuk bisa memastikan kemenangan. Satu nama yang paling disorot jelas adalah Andre Onana, di mana menurut ex-kiper MU, Peter Schmeichel, Onana ini sungguh meragukan jika dilihat dari harganya yang mahal. Bahkan Schmeichel juga menyebut kalau blunder yang dilakukan Onana membuat MU kini terbagi jadi dua kubu. Selain itu ada juga Altay Bayindir yang menurut laporan setempat merasa diperlakukan tak adil karena ia tak pernah mendapatkan kesempatan kendati Onana berulang kali melakukan blunder. Situasi yang tentu saja harus segera diperbaiki matang-matang oleh Erik ten Hag selama jeda internasional ini. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin MU ini akan kembali terseok-seok. Andre Onana kini menjadi satu nama yang tak pernah lepas dari sorotan. Mungkin akhir pekan lalu, dirinya bisa terselamatkan dari hujatan berkat 2 gol krusial dari Scott McTominay. Akan tetapi, sesungguhnya situasi tak benar-benar begitu. Sebab menurut laporan dari Daily Mail, beragam blunder yang dilakukan Onana membuatnya kini kehilangan kepercayaan dari sebagian besar punggawa United, di mana hal itu disampaikan oleh mantan kiper MU, Peter Schmeichel. Yap, menurut Schmeichel, ia kini sungguh kehilangan kepercayaan dengan Onana karena hampir di setiap match melakukan blunder. Memang De Gea dulu di awal-awal kedatangannya ke MU juga pernah melakukan blunder, bahkan sampai ia bertahun-tahun di MU. Namun De Gea tak seperti Onana karena rasio blunder De Gea tak sesering Onana yang hampir setiap match ada aja blundernya. Terlebih Schmeichel juga kecewa dengan jumlah gol yang bersarang ke gawang MU musim ini, di mana ia jelas dongkol. Gimana bisa kiper yang ditembus dengan harga 55 juta euro kebobolan 19 gol hanya dari 11 pertandingan. Lebih lanjut, yang bikin Schmeichel nggak habis pikir dari rentetan blunder yang dilakukan Onana, sebagian besar diantaranya adalah kesalahan basic alias dasar bagi seorang kiper. Seperti yang terjadi saat bersua Bayern Munchen dan Brentford misalnya. Bisa-bisanya bola pelan semacam itu tak bisa dijangkau dengan baik. Saya melihat kesalahan yang sama seperti melawan Bayern dan Brentford. Dia hanya mengangkat dirinya sendiri alih-alih benar-benar melompat dan bergerak menuju bola. Saya tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Sekarang dia mengecewakan seluruh tim, sekarang mereka akan lebih baik tidak mempercayainya. Dan ya, itu tidak baik, ucap Schmeichel dilansir Daily Mail. Yap, Schmeichel sendiri sebenarnya nggak hanya mengkritik, tapi ia juga mengaku telah berbicara langsung dengan Onana untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang bikin kiper asal Kamerun itu mudah banget bikin kesalahan mendasar, di mana itu ia lakukan 2 kali usai MU bersua Munchen dan Galatasaray di Liga Champions. Saya pikir banyak dari itu adalah tekanan. Saya berbicara dengannya setelah Bayern. Saya berbicara dengannya setelah pertandingan Liga Champions lainnya melawan Galatasaray juga. Dia sangat kecewa dengan kesalahan yang dia buat, kata Schmeichel menambahkan. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan sang legend, emang sih kalau kesalahan Onana itu terlalu banyak. Dan pasti banyak yang berpikir kenapa Ten Hag tetap memasangnya, kendati di bench masih ada Altay Bayindir yang bagaimanapun layak diberikan kesempatan. Nah, dalam laporan lainnya disebutkan kalau Bayindir sendiri kabarnya telah melakukan pembicaraan dengan Ten Hag, di mana ia merasa kecewa dan mempertanyakan kenapa dirinya tak kunjung diberikan kesempatan, meskipun Onana terus melakukan kesalahan. Jelas sebagai kiper utama timnas Turki dan telah berpengalaman bersama Fenerbahce, Bayindir merasa jika ia layak untuk diberikan menit bermain yang semestinya. Terlebih, bila melihat statistiknya bersama klub raksasa Turki tersebut, Bayindir ini sudah tampil sebanyak 145 kali di semua ajang dan mampu mencatatkan rekor 44 clean sheet.
Di sisi lain, Ten Hag sendiri menjabarkan alasannya tak kunjung memberikan debut kepada Bayindir. Yap, menurut sang menir, akan ada waktunya bagi kiper asal Turki itu untuk bermain. Namun, dalam waktu dekat ini, apapun yang terjadi, Onana masih akan tetap dipercaya sebagai kiper utama, bahkan untuk ajang Carabao Cup sekalipun. Seperti kemarin saat menang 3-0 atas Crystal Palace. Alasannya ketika itu ada urgensi tersendiri memilih Onana menjadi kiper di ajang Carabao Cup. Pasalnya, kiper yang didatangkan dari Inter Milan itu beberapa hari sebelumnya mendapatkan sorotan besar akibat blundernya di Liga Champions ketika MU dikalahkan Bayern Munchen. Anda akan melihatnya, tetapi kami memilih melawan Crystal Palace di Piala Liga untuk memainkan Andre karena keduanya baru datang dan keduanya harus beradaptasi dengan standar Inggris. Penting baginya untuk memanfaatkan setiap pertandingan pada momen ini. Tapi ya, kami juga harus mengembangkan Altay, itu jelas. Dia benar-benar berkembang, mengalami kemajuan. Jadi kami sangat senang dengan hal itu dan kami yakin memiliki dua kiper yang tetap di skuad kami untuk melakukan tugas itu untuk kami, kata Ten Hag dilansir dari Metro. Ya bagaimanapun, apa yang terjadi dengan MU saat ini harus segera ditemukan solusinya. Sebab seperti yang sudah disinggung di awal, kalau kini skuad MU ini terpecah jadi dua, di mana ada kubu yang terus percaya dengan Onana dan ada yang tidak. Nah, semoga saja usai jeda internasional ini, pada Ten Hag bisalah sedikit mencernihkan pikirannya yang pasti sedang judek-judeknya. Dan barulah setelah itu, ia memutuskan untuk melangkah berikutnya, termaksud masalah kiper ini. So, gimana nih fans MU yang sentosa? Apakah Bayindir ini layak dicoba? Atau ya emang masih butuh waktu? Tulis ya di kolom komentar.